kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat ya. Oke, baiklah. Nah, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa ya. Nah, tolong anak-anak ambil sikap berdoa seperti apa ya. Nah, kalau sudah, mari kita berdoa. Kita angkat tanda kemenangan kita yang pertama. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, di sini kita doa Bapa kami ya. Mari bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 1 ya, tema 6 maksudnya. Di sini subtema 1, pembelajaran 1 ya. Nah, sebelum kita masuk kepada pembelajarannya, hari ini kita akan membahas tentang panas dan perpindahannya ya. Subtema 1 yaitu tentang suhu dan kalor. Nah, sebelumnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, itu ada menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor secara cepat ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada gambar ya. Ada 3 gambar di sini. Yang pertama, gambar pertama itu adalah seseorang yang sedang mengangkat tangannya. Nah, di sini dia menggunakan topi berwarna ungu, kemudian jaket berwarna biru. Nah, gambar yang kedua itu adalah ibu-ibu ya. Ibu-ibu yang sedang menjemur pakaian. Nah, gambar yang ketiga itu adalah di mana di sini terdapat uap ya. Ada sebuah panci yang sedang berada di atas kompor dan dia mengeluarkan uap. Nah, di sini kegiatannya itu adalah gambar kegiatan manakah yang paling sering kamu lihat atau anak-anak lihat dalam kehidupan sehari-hari di sekitarnya ya, di sekitar anak-anak. Kemudian apakah persamaan semua gambar tersebut ya. Kemudian sini adalah sumber energi panas. Nah, di sini kita akan masuk kepada sumber energi panas ya. Nah, di sini yang dimaksud dengan sumber energi panas adalah benda yang menghasilkan energi panas ya, disebut sebagai sumber energi panas. Nah, sumber energi panas ini dapat kita jumpai di alam ya. Nah, salah satu contohnya adalah matahari ya. Kita sering melihat matahari. Nah, ketika kita bangun pagi, ketika kita membuka mata, pasti kita pertama membuka jendela. Nah, ketika kita membuka jendela, maka kita akan melihat matahari ya. Nah, matahari itu merupakan sumber energi panas terbesar dari semua makhluk hidup. Nah, dan semua makhluk hidup itu memerlukan energi panas, yaitu matahari. Oke. Nah, ini adalah contoh ya, contoh dari matahari. Nah, ini ada gambarnya. Anak-anak bisa lihat ya, di situ ada gambar matahari. Kemudian nah, di sekitarnya itu adalah ada anak-anak yang sedang bermain ya. Ada kegiatan anak-anak sedang bermain di situ di halaman ya, atau di tempat bermain. Kemudian selanjutnya, nah, energi panas matahari juga dapat menerangi bumi. Nah, sehingga udara yang kita hirup di bumi itu menjadi hangat ya. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, energi panas dimanfaatkan dalam berbagai bentuk kegiatan manusia ya. Manusia itu kita sendiri, makhluk hidup ya. Nah, salah satu contohnya adalah mengeringkan pakaian yang basah. Oke. Nah, ini tadi contoh ya, contoh dari kegiatan manusia ya. Nah, salah satu contohnya itu adalah ini ya, mengeringkan pakaian yang basah ya. Kemudian kita lanjut. Nah, energi panas matahari dapat menerangi bumi itu tadi ya. Nah, sehingga udara di bumi menjadi hangat ya. Kemudian energi panas juga dihasilkan ketika terjadi gesekan antara kedua benda ya. Nah, selain matahari tadi, ada juga gesekan antara dua benda yang itu dapat menghasilkan
energi panas ya yang diperoleh dari api. Nah, di sini yuk kita temukan informasi yang terdapat pada bacaan. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan ya yang akan kita jawab. Nah, kita akan menjawab beberapa pertanyaan ini bersama-sama ya anak-anak. Nah, coba anak-anak perhatikan pertanyaan yang pertama. Nah, pertanyaan yang pertama adalah apakah yang dimaksud dengan sumber energi panas? Nah, jawabannya itu adalah sumber energi panas adalah benda yang dapat menghasilkan energi panas ya. Nah, kemudian yang kedua, sebutkan paling sedikit 2 energi panas yang kamu ketahui. Nah, jawabannya itu adalah matahari ya. Matahari dan api adalah sumber energi panas. Kemudian yang ketiga, apa manfaat yang didapatkan makhluk hidup dari matahari ya. Makhluk hidup itu kita ya, kita manusia. Nah, tepat sekali jawabannya itu adalah untuk mengeringkan pakaian ya, pakaian yang basah tadi. Nah, kita jemur di bawah terik matahari ya. Oke. Nah, di sini ada beberapa kegiatan, kemudian alat yang digunakan, kemudian sumber energi panas yang digunakan. Nah, di sini kegiatannya ada 3, kemudian alat yang digunakannya juga ada 3. Kemudian sumber energi panas yang digunakan juga ada 3 ya. Yang pertama itu menanak nasi ya, kegiatan kita menanak nasi. Nah, kemudian alat yang digunakan untuk menanak nasi itu tentunya pasti panci dan kompor. Kemudian ada juga alat penanak nasi yaitu elektrik. Nah, di sini sumber energi panas yang digunakan yang pertama itu ketika kita menggunakan panci atau kompor, itu otomatis sumber energi yang kita gunakan adalah api dan kompor. Nah, kemudian jika kita menggunakan alat penanak nasi elektrik, nah sumber energi yang kita gunakan itu adalah listrik ya. Nah, kemudian kegiatan yang kedua, memasak air. Nah, di sini memasak air, alat yang kita gunakan itu adalah panci dan kompor. Nah, yang kita sumber energi yang panas yang kita gunakan itu tentunya api dari kompor tersebut ya. Kemudian yang ketiga, menyetrika baju. Nah, menyetrika baju alat yang kita gunakan itu adalah setrika listrik ya. Nah, di mana setrika listrik ini sumber energi yang digunakan itu tentunya pasti dari listrik itu sendiri ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada 3 gambar ya, di mana gambar yang pertama itu ada batu es di dalam piring ya. Kemudian di atasnya ada gambar matahari ya, ini ya. Kemudian di gambar yang kedua itu ada batu es diletakkan di atas meja ya. Kemudian gambar yang ketiga ada batu es yang diletakkan di dalam lemari. Oke, kita masuk kepada satu pertanyaan. Ya, pertanyaan yang pertama, bagaimana ukuran es batu pada ketiga wadah tersebut? Nah, jawabannya itu adalah ketiga es batu memiliki ukuran yang sama ya. Kemudian, manakah es batu yang akan mencair terlebih dahulu? Nah, jawabannya es batu yang mencair terlebih dahulu adalah es batu yang diletakkan di luar kelas ya, di bawah sinar matahari. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini adalah batu es yang diletakkan di luar kelas ya. Dia terkena cahaya matahari. Oke. Selanjutnya, mengapa ya? Kenapa tadi demikian? Karena matahari sebagai sumber energi panas dapat menyebabkan perubahan es ya, berubah menjadi cair ya. Nah, ketika es berubah menjadi cair, maka dia akan mencair dan membutuhkan panas atau energi panas tadi. Oke, kemudian kesimpulannya ya anak-anak. Nah, di sini kesimpulannya yaitu adalah sumber energi panas dapat menyebabkan perubahan pada benda. Nah, pada kegiatan di atas terjadi perubahan dari benda padat menjadi benda cair ya. Itu adalah kesimpulan dari materi tentang sumber energi panas. Oke. Nah, anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Nanti anak-anak akan atau boleh melihat kembali pembelajaran kita tadi dipelajari di rumah ya. Oke, sini kita akan berdoa ya. Nah, kita akan berdoa Salam Maria. Nah, tolong semuanya mengambil sikap berdoa seperti tadi ya yang Ibu bilang. Kalau sudah, mari kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.